Pernah kepikiran gak sih gimana kita tahu sebuah sekolah atau program pendidikan itu beneran bagus? Bukan cuma karena gedungnya megah, tapi karena proses belajarnya terbukti efektif? Nah, jawabannya itu ada di evaluasi pendidikan. Tapi, buang jauh-jauh bayangan ujian yang bikin stres ya. Hari ini kita bakal bongkar gimana caranya evaluasi itu justru jadi alat yang super keren buat pertumbuhan dan keunggulan. Oke, siap? Yuk kita bedah bareng. Dan pembahasan kita kali ini bukan ngarang-ngarang loh ya. Semuanya kita ambil dari riset mendalam yang ada di jurnal LI Darah. Jadi pondasi obrolan kita ini wah, kuat banget. Sip, ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih evaluasi itu penting? Terus kita lanjut ke kerangka 6 langkahnya. Habis itu kita bakal zoom in ke fase perencanaan, lihat gimana data diubah jadi aksi, dan terakhir kita tutup dengan kekuatan pemantaran. Singkat, padat, langsung ke intinya. Gas! Oke, kita masuk bagian pertama. Kenapa sih kita perlu repot-repot evaluasi pendidikan? Ini tuh fondasinya teman-teman. Sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita harus satu suara dulu soal kenapanya. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Nah, ini dia pertanyaannya. Kelihatannya simpel ya. Gimana kita benar-benar tahu kalau program pendidikan kita berhasil? Tapi coba deh direnungin, dalam banget kan? Apa kita bisa bilang sukses cuma modal perasaan aja? Atau ada cara yang lebih pasti? Kalau nggak ada sistem evaluasi, ya jujur aja kita sebenarnya cuma nebak-nebak. Nah, disinilah evaluasi masuk sebagai pahlawan. Anggap aja evaluasi itu kayak GPS buat dunia pendidikan. Dia nggak cuma ngasih tahu posisi kita sekarang, kualitasnya lagi naik atau turun, tapi dia juga nunjukin mana jalan yang bolong alias kelemahannya, dan yang paling penting, ngasih rute terbaik buat perbaikan. Jadi ini bukan sekedar cermin yang pasif, tapi pemandu yang aktif banget. Yang menarik, sumber kita ini juga ngasih lihat dari sudut pandang yang lebih dalam lagi. Ada kutipan dari Al-Baqarah yang ngingetin kita kalau proses mengetahui dan diuji pengetahuannya itu udah jadi esensi belajar dari awal banget. Jadi evaluasi atau penilaian itu bukan cuma formalitas, tapi ya emang bagian fundamental dari perjalanan mencari ilmu itu sendiri. Oke, kenapanya udah jelas ya. Sekarang kita pindah gigi ke bagaimananya. Ternyata ada resepnya loh. Jurnal ini ngasih kita kerangka 6 langkah yang super jelas. Anggap aja ini perjalanan lengkap evaluasi dari A sampai Z. Ini dia nih, 6 pilar utamanya. Pertama, merencanakan dengan super matang. Kedua, melaksanakan di lapangan. Ketiga, memantau terus-terusan, jangan dilepas. Keempat, mengelola semua data yang udah dikumpulin. Kelima, mengkomunikasikan temuannya. Ini penting, jangan disimpan sendiri. Dan yang terakhir, sekaligus yang paling penting, memanfaatkan hasilnya biar jadi lebih baik lagi. Kelihatan kan polanya? Ini bukan jalan lurus yang sekali jalan selesai, tapi sebuah siklus yang muter terus. Oke, sekarang kita zoom in lebih dalam ke langkah pertama, fase perencanaan yang krusial. Wah, ini bagian yang paling menentukan nih. Ada pepatah kan, gagal merencanakan itu sama aja merencanakan kegagalan. Nah, disinilah panggung kesuksesan buat seluruh proses evaluasi kita dibangun. Dan perencanaan ini bukan cuma ngawang-ngawang loh, ada checklist konkretnya. Ada 7 aktivitas kunci di sini. Mulai dari analisis kebutuhan, intinya kita mau ngukur apa sih, sampai uji coba soal, buat mastiin penggaris yang kita pakai itu tajam dan akurat. Ini benar-benar resep anti gagal buat memulai evaluasi dengan langkah yang benar. Perencanaan udah matang? Cek. Sekarang waktunya turun ke lapangan. Inilah momen di mana semua rencana di atas kertas kita sulap jadi data yang nyata. Yuk, kita lihat gimana cara ngumpulin informasinya, terus gimana caranya data itu diubah jadi sesuatu yang benar-benar berguna. Nah, buat nambang data ini, ada 2 jenis alat gali utama. Yang pertama, metode tes. Ya, kayak tes tulis, tes lisan, ini tuh kayak kita ngukur tinggi badan, hasilnya angka pasti. Terus ada metode non-tes, wawancara, observasi, angket. Kalau ini lebih kayak kita nanya, gimana perasaanmu hari ini? Jawabannya lebih kaya, lebih dalam. Nah, buat dapat gambaran yang utuh, kita butuh dua-duanya. Oke, kita udah dapat segunung data mentah. Terus gimana? Ya percuma kalau kita nggak bisa bacanya, kan? Disinilah seninya, pengolahan data. Ini bukan sekedar masukin angka ke Excel loh. Ini adalah proses mengubah bahan-bahan mentah, baik itu data angka maupun cerita, menjadi sebuah hidangan informasi yang jelas, berguna, dan siap disajiin sebagai wawasan baru. Dan setelah hidangan informasi itu matang, terus diapain?
Eits, jangan dimakan sendiri. Hasil evaluasi itu wajib dibagikan. Ini bukan soal ngebuka aib ya, tapi soal transparansi dan akuntabilitas. Dengan kita bagi temuan ini ke orang tua, staf, bahkan masyarakat, kita tuh kayak ngajak semua orang duduk semeja dan jadi bagian dari solusi. Nah, kepercayaan itu dibangun dari sini. Sip, sekarang kita sampai di ide besar yang ngikat semuanya jadi satu, kekuatan pemantauan. Kalau kita masih mikir evaluasi itu kayak ujian akhir semester, sekali beres terus libur panjang, wah itu keliru banget. Kuncinya adalah ngejadiin ini semua sebuah siklus yang hidup dan terus bergerak. Gini deh gampangnya, kalau evaluasi itu ibarat check up tahunan ke dokter. Nah, pemantauan itu kayak smartwatch yang ngecek detak jantung kita setiap saat. Dia terus-menerus ngumpulin info buat mastiin semua program jalan di rel yang benar. Jadi, kita bisa koreksi arah kapan aja, nggak perlu nunggu sampai sakit parah dulu di akhir tahun. Jadi ini dia inti permainannya. Evaluasi yang bagus itu bukan titik akhir, tapi sebuah koma. Temuan-temuan yang kita dapat itu bukan buat diarsipin terus dilupain. Justru sebaliknya, temuan itu adalah bensin buat nyalain mesin perbaikan. Hasilnya akan muter lagi ke tahap perencanaan. Dan gitu seterusnya, menciptakan sebuah momentum perbaikan yang nggak pernah berhenti. Dan buat menutup obrolan kita kali ini, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Di institusi kita, apakah evaluasi itu cuma sekedar menguji buat ngasih nilai, atau udah bener-bener jadi alat untuk belajar dan tumbuh bersama? Karena disitulah bedanya antara evaluasi yang jadi beban sama evaluasi yang justru membuka ribuan pintu peluang baru.